Gimana rasanya? Apa? Gede gitu Apa? Ya arek naon di dieu ngagangguan aing sare tolol sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Coretan Misteri episode 6. Kali ini kita berada di sebuah jembatan, tepatnya di Depok. Jembatan ini bernama Jembatan Panus. Kenapa bernama Jembatan Panus? Karena dari nama tersebut diambil dari nama orang Belanda yang membuat jembatan ini. Lebih tepatnya, orang Belanda tersebut mempekerjakan orang Indonesia secara rodi. Dan nama dari orang Belanda tersebut adalah Stefanus Jonathan. Maka dari nama tersebut diambillah nama Jembatan Panus. Kali ini kita nggak akan bertiga aja karena kita kedatangan tamu dari subscriber setia dari Coretan Misteri. Kita panggil aja langsung Panda. Ya, nama aku Panda Natali. Aku berasal dari Bogor Sentul. Kenapa nih Panda tertarik ikut investigasi bareng Coretan Misteri kali ini? Karena aku lihat kontennya itu seru banget gitu dan aku penasaran juga gimana sih cara berinteraksi langsung sama makhluk astral. Karena aku juga pernah ngerasain gitu. Oh gitu. Kayak digangguin gitu, tapi aku cuma seketika doang ngelihat wujudnya dan aku pengen banget lihat wujudnya, bener-bener wujudnya langsung gitu loh. Tapi gangguan itu sering gak sih datang ke Panda gitu? Atau cuma sekelibatan doang, seketika doang sering gitu? Sering banget sih kalau misalnya jalan sendirian malam-malam atau sendirian di rumah. Dan aku juga pernah lihat pocong di rumah aku sendiri ya. Oke. Seru banget kan malam ini dengan subscribernya. Jangan lupa kalau kalian kepo dan kalian penasaran, subscribe channel Coretan Misteri dan jangan lupa follow Instagramnya. Kalau gitu kita langsung aja ke lokasinya. Jadi kita lagi ada di salah satu daerah kota Depok yang konon katanya di sini tuh banyak misterinya banget. Dan kita lagi nginjekin salah satu jembatan yang udah berdiri dari tahun 1917. Tapi bersebelahan banget sama jembatan baru. Yang anehnya, kenapa ini tidak dioperasikan? Iya. Dan jarang banget orang mau lewat sini. Padahal jembatannya dan tujuan dari jembatan baru dan jembatan lama itu benar-benar sama. Tapi jembatan ini jarang banget ada orang yang melewat sini. Dan kalau bisa kita lihat sih, dari pertama masuk ke jembatan ini dan akhir keluar dari jembatan ini, sebetulnya jalannya sama jembatan yang baru. Cuman anehnya kenapa orang nggak pada mau yang banyak lewat sini. Dan kalau dilihat jembatan ini tuh masih bagus banget. Masih kokoh juga. Dan nggak ada coretan sedikit pun, nggak ada kotor, bener-bener bersih banget. Cuman orang lebih milih lewat jembatan baru. Jadi pas lo masuk sini, lo sama Inggar ngerasainnya apa sih? Gue dari pertama sih udah lihat sosok wanita berambut panjang dan menggunakan baju warna merah. Lalu kalau bisa dilihat sih, jadi konon ya ini tuh
pada tahun sekitar 1917 ada salah satu orang Belanda yang menguasai. Dia punya istrinya orang pribumi. Dan ketika pembuatan jembatan ini, orang pribumi dikerja paksa. Kerja Rodi ya? Ya, dulu di sini masih hutan, pohon. Dulu jembatan ini sampai ya ini tidak setinggi ini. Tadinya pendek ya? Dia hanya sekitar segini. Oke. Dibuat dari batu yang disusun dan pakai salah satu perekatnya putih telur. Dulu ini tanah selagi waktu dibangunnya itu tanah yang kalau kena air tuh jadi becek. Kayak semacam ini kali ya? Dan orang-orang pribumi ya, di sini ada yang angkat batu, ada yang gitu, laki-laki. Dia badannya kecil, kurus. Dia angkat batu, ada yang lagi palu apa itu, ada yang lagi palu batu sama tanah, ada yang batu sama tanah di palu. Lalu di sana ada yang ngeliatin. Ketika itu dia salah satu yang bisa dikatakan berkuasa untuk mempekerjakan pribumi itu. Jadi yang menyuruh-nyuruh itu Ya, laki-lakinya pakai topi, sosok orang luar negeri ya, seperti Belanda putih. Dia menggunakan sabuk. Lalu ada salah satu istrinya mendampingi. Dia menggunakan baju merah. Kelihatan banget dulu orang yang bikin jembatan ini. Mereka lapar, capek, tapi mereka gak bisa gimana. jadi kayak merasa kehausan, Iya, kelaparan. Kenapa, Ra? Ada lo rasain lagi terusan? hadir Siapa? sosok yang pakai baju merah. Oh, oke. Inggar gimana, Gar? Jadi yang gue rasain sih di sini, itu ketika kita lihat itu ada sosok perempuan yang sering menjailin. Kalau misalkan ada yang lewat sini, dia sering jailin. Banyak dari warga juga yang cerita dari ojek online atau orang-orang yang lewat sini dia berkendara sendiri, kadang ada yang ikut ngebonceng. Mungkin itu kali ya, sosok itu bukan? Ketawa dia. Dia gak cuma di motor. Kalau mobil lewat sini, dia ikut di jok belakang.
Oke. Tapi nggak sempat sampai ke rumah dan tujuan. Iya. Ya, Hanya sekitar jembatan ini dan lewat dari jembatan ini dia balik lagi. Karena memang rumahnya di sini kali ya. Dia tempatnya di sini. Iya. Dia ketawa. jadi yang gue lihat sosok itu tuh suka mengikuti orang-orang yang suka lewat sini. Tidak hanya ngikuti sih, terkadang dia selalu menampakkan dirinya untuk menakut-nakuti bahwa benar mereka ada di sini. Jadi dia tuh sebenarnya motifnya si makhluk ini tuh buat iseng aja atau cuma membuktikan kalau gua ada di sini gitu. Dia emang jahil. Oh, jangan. Yang jahil orang. Jadi setiap motor yang lewat, bahkan mobil, kalau motor dia suka numpak di belakangnya. Dia duduk kayak gini. Kalau mobil, dia suka ikut di belakang jok mobilnya. Dia ekspresinya gini. Tawa ya. Panda, gimana? Waktu awal aku masuk ke sini tuh rasanya tuh udah kayak dingin banget gitu, terus badan aku juga kayak berat gitu, jadi dia kayak narik gak boleh kesini gitu. Dari sebelah mana tadi? Dari sebelah sana. Dari kita masuk tadi ya? Ya dari kita masuk itu hawanya udah dingin banget, dan aku juga tadi sempet lihat sosok wanita juga pakai baju merah itu ngeliatin ngintip gitu, dia kayak ngawasin kita gitu dari bawah. Aku lihat banget tadi, makanya aku langsung ngedekat kan. Iya. Ya, dan nggak enak banget rasanya tuh. Tadi aku juga cium kayak bau hanyir darah gitu loh Di sebelah mana? di sebelah bawah gitu kali. Oh, Karena memang itu dulunya banyak sekali korban pembunuhan dan terkadang ada orang yang membuang mayat ke situ, ke kali situ. Kita sambil jalan yuk. Ya. Jadi tempatnya itu tepat banget di atas sungai. Jadi bisa kita dengar nih. Coba kita ning sana. Kedengaran banget suara air. Ini cukup lebar ya. lebar karena Sungainya. ini nyambung ke Sungai Ciliwung. Iya. Jadi ini emang gede banget sungainya. Dan seperti yang kalian tahu, air adalah salah satu tempat ternyaman mereka. Kita lihat lagi aja. Ada yang menarik nih di depan. Kita jalan deh. Jadi anehnya tuh ya, Kenapa? Panda kedinginan ya? Dingin banget. Dingin banget rasanya. Iya. Dingin banget. Gak enak. Kayak Gimana, mau Ra? muntah gitu loh. Istighfar, coba istighfar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Kenapa? Assalamualaikum. Kenapa? Disiksa di sini. Sama siapa? Kamu sudah lama di sini? Udah. Bisa kenalin namanya siapa? Siapa namanya? Hah? Saya Neng Asih. Siapa? Neng Asih. Neng Asih. Sudah Biasanya sudah berapa lama di sini? Saya udah 50 tahun di sini. Disiksa sama siapa? Saya nggak boleh pergi. siapa yang nggak ngebolehin pergi? Nguasain jembatan ini. Siapa?
sosoknya besar. Tolong saya. Kamu takut sama dia? Dia ada di sini bersama kita sekarang. Saya selalu ada diperkosa sama dia. Berarti banyak teman kamu yang ada di sini. Banyak. Tapi cuma saya yang dikurung. Karena kamu cantik. Ya, Apakah kamu yang sering nampakin di sini? Ya saya cuma untuk meminta tolong saja. Oh, hanya untuk minta tolong. Dea. Dea. Istighfar ya. Ya Allah. Air. Istighfar, istighfar. Udah nggak apa-apa. Istighfar, istighfar. Lihat baru. Merem. Apa yang lo rasain tadi? Dingin gitu, dia tuh kayak meluk gitu. Terus aku langsung ngeblank. Udah. Terus Tapi itu sosoknya sama nggak kayak yang Panda lihat tadi di bawah? Iya. Yang ngawasin kita tadi? Iya. Heeh. Dia sambil tadi pegang gini, itu sambil ngawasin gitu. Dia sambil ngawasin sedih, campur ketakutan juga. Iya. Tapi Karena memang ada yang mengawasi. sosok yang ngurung dia nggak lihat. Enggak. Aku cuma lihat ceweknya di bawah tadi yang benar-benar ngeliatin kita, ngawasin kita dari awal kita masuk. Itu doang. Aku Lu lihat nggak, Gar, si sosok itu? Gue sih yang di belakang udah mulai ya. Banyak ya datang juga ke sini. Dari luar jembatan ini? Enggak, kalau dari luar. Mungkin dari sekeliling ini. Dari sungai mungkin kan. Di belakang tadi ada sosok yang besar. Dan itu kali ya. Kita lihat nggak? Coba Gar. Ini kan. Jadi di sini tuh ada sosok perempuan yang lagi duduk. Kakinya di mainin ya. Kakinya dimainin. Perempuan Perempuan. berbaju merah. Bukan. Coba ngerasain. Tangannya dong. Dinda. Silakan. Jangan dilawan. Ada gerak. Gua ngerasa angin sih. Angin yang dingin banget. Yang lu pegang tadi itu punggungnya. Oke, thank you. Terima kasih. Iya. Iya emang berasa banget tadi kayak angin dingin gitu kayak kulkas ya, dingin banget. Kayak iya, dingin banget. Cuman kalau dia sih kayak lagi entah itu bersenandung, entah itu seperti semacam bersenandung ya. Iya. Apa sedang memikirkan sesuatu? Ya, Mungkin kayak tapi sambil dia perempuan yang lagi duduk terus senyum-senyum, Iya. kayak lagi kasmaran gitu kali ya. Kakinya gerak-gerak. dia kayak Iya. sambil dia mengayun-ayunin kakinya. Kemudian dia, oke lah, mungkin dia nggak bisa ditelusurin ya ada apa-apanya. Coba kita langsung lagi aja karena di sana masih banyak yang bisa kita Kulik lagi. kulik lagi. Oke, ayo. Dari
Dari tadi sih udah banyak suara anjing yang menggonggong ya. Banyak banget. Dari pertama mulai kita datang ke sini sih udah mulai ya. Iya, rewel banget. Rewel Kenapa, banget. Gar? Kayak ada yang narik. Gue dengar. Narik lunya cuman gini doang ya. Iya. Kenapa dia maksudnya apa? Anak. Anak kecil. Iya. Anak kecil yang kayak ngajakin main gitu. Ada di sini. Iya. Di sini. Itu cowok ada, yang cewek pun ada, tapi dia nggak berada tepat di sini. Ada berapa jumlahnya? Yang gue lihat sih 2. Yang narik Inggar yang cowok. Kayak pengen ngajak main. Iya. Oh. Mungkin Ngajakin main. Dia tuh lari-lari kecil kayak gitu-gitu, muterin. Tapi kalau dilihat dari sosok sih kayak seperti anak kecil ya. Anak kecil yang mungkin kalau dilihat wujud tidak begitu seram. tapi dia emang tinggal di sini. Selalu di sini. Dia kayaknya dulu adalah salah satu anak dari orang-orang yang sekitar sini pada zaman dulunya ya. Dan dia selalu main gitu, kayak semacam anak kecil yang selalu main lari-lari sama temennya, semacam itu. Anak dari pekerja yang di sini? Bukan, Bukan. bukan. Salah satu anak yang mungkin mempunyai kekuasaan dibanding anak orang-orang pribumi. Oh. Ngajakin main ya. Bisa diajak komunikasi nggak? Kalau menurut gue dia nggak, karena Usianya memang masih kecil. Hmm. Dan dia hanya ngajak main, lari-lari hanya ngajak main. Gimana? It's okay sih gue, menurut gue itu Nggak ganggu lah ya. biasa aja. Iya, oke. Cuman Lanjut lagi. kita lanjut lagi. Oh ya, tepat di sini. Di sini tuh ada keterangan 1917, tepat pertama kali dibuat jembatan ini pada masa 1917. Dan jembatan ini tuh sempat direnovasi oleh orang-orang sekitar ini pada tahun 1994. Iya. Bulan April. Bulan April 1994. Di sini ada keterangan Villa Novo karena kebetulan sekitar sini itu dekat dengan Villa Novo. Villa yang bernama Novo. Iya. Ya. Cukup lama juga ya. Coba kita lah sambil jalan lagi karena gue ngeliat sesuatu di depan kita. Kenapa? Gede gitu ih. Ya arek naon di dia ngagangguan aing sare tolol sia. Assalamualaikum. Sia ngagangguan aing wae sia sare. Nggak ganggu. Assalamualaikum. Kita niat kesini mau silaturahmi. Cuman pengen tahu sejarah di sini, tidak lebih. Aing tak peduli sia. Assalamualaikum warahmatullahi. bisa kita bicara. Sarang saha? Aing mau ngajagaan jembatan ieu. Ya kan tadi tos izin. Ka saha sia? Atas izin, dia permisi. Dengan siapa kita bicara? Aing mau ngajagaan ieu. Terima kasih. Apa Anda yang menyuruh di sini orang-orang yang ada di situ? Hah? Sia ulah ngabawa awewe aing sia. Yang nggak tengah ganggu kok kedatangan kami itu kesini ke silaturahmi. Ulah ngabawa awewe aing sia. Nggak ada yang dibawa. Ada. Kita nggak ada yang bawa. Kita nggak bawa apapun dari sini. Ngantuk sia.
Marantau sih. Oke, Istighfar ya, pandai ya. Istighfar ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jangan di belakang deh. Jadi kebetulan salah satu subscriber kita yang ikut malam ini barusan dimasukin sama yang penunggu di sini. Mungkin yang dibilang tadi sama yang masukin Pertama Neng ya? Asih. Iya, Iya. kayaknya Neng sih. Asih bilang ada sosok besar yang jaga Iya. di sini. Mungkin itu kali ya. Dari tadi sih dia udah mulai ngeliatin ya, yang kata gue bilang. Tadi di belakang udah ada yang lihat-lihat. Suara anjingnya Suara bener-bener anjing sudah- ramai banget di sini ya. Dia kayak keganggu gitu kayaknya. Iya, karena tahu Tapi ada yang dirasain lagi nggak? Tadi tuh pas jalan-jalan dia tuh makin dekat, makin panas, makin panas. Kayak berasa di Langsung- belakang banget. Langsung kayak ketindihan gitu. Oh, Itu kerasa banget. sekarang udah istighfar ya. Lu ngeliat gak sosok apa? Itu gede banget, hitam gitu. Dia kayaknya sih yang suka sama cewek itu tadi. Cewek dia itu dikira kayaknya mau ngambil kali. Kita dikira mau kayaknya. ngambil Neng Asih. Karena tadi pertama Neng Asih itu sempat minta tolong ya Iya. sama kita. kayaknya. Jadi mungkin sosok itu khawatir kalau misalnya si cewek yang tadi pertama masuk itu Neng Asih itu Dibawa sama ikut kita. sama dia. Iya. Karena minta tolong ya. Iya. Iya. Kita lanjut jalan deh, karena di sini ada yang menarik nih. Udaranya makin dingin ya. Kerasa ya. Iya. Rasa nggak enak. Karena ini tepat jam 1 malam juga. Tempat yang gua center ini pernah jadi salah satu jejak kaki orang yang buang ada yang pernah buang mayat ke bawah. Emang di sini kan banyak banget cerita-cerita orang. Dan dari yang gue lihat dari bekas jejak kakinya dia nggak sendiri, Pelakunya nggak sendiri. yang buangnya dia nggak sendiri. Pantes tadi gue ngerasain kayak nyium-nyium bau amis di situ. Oh, daerah sini ya. Dia semacam seperti berdua, jejak kakinya berdua, dan dia lempar semacam bungkusan. Aku kayak ngedengar suara cup-cup kayak yang main kaki Main di air. air. Kayak di genangan gini ya. Iya, kayak cup-cup gitu. Dari mana? Di bawah kayak mainin kaki di air gitu, cup di pinggir kolam gitu. Gak Jadi apa-apa. ini sebenarnya sosok, mungkin sosok pembunuhan tadi. Dia dibuang, dia hidup di situ. Jadi terjadilah di situ, hidupnya di situ. Dan dia tinggalnya sekarang di situ. Dan tadi yang sempat gue bilang jejak kaki itu, dia kayak buang bungkusan yang di dalamnya itu kayak ada potongan badan orang, kepalanya bisa. Korban mutilasi. Kelihatan banget sih mukanya, Raut wajahnya kelihatan banget. raut wajah yang ada di dalam bungkusan itunya. Dia perempuan atau laki-laki? Ini rambutnya segitu, yang gue lihat segitu. Cuma dia gitu karena Karena putus Dan- kepalanya. tahu ya. Makanya tadi lo juga nyium bau amis di sini. Dan badannya terpisah semacam dimutilasi gitu sih. Si pelakunya Cowok, dia bekas jejak kaki cowok. di sini.
Iya. Dan Itu kira-kira berapa tahun yang lalu sih? udah cukup lama. Cukup lama juga. Dan dia nggak mau ditanya. Oke, Oke, kita lanjut aja ke sana. kita lanjut. Panda Karena gimana? Dari atas pohon itu tuh kayak ada yang ngeliatin gitu. Ih, iya emang itu tuh pohon itu tuh. oke. Emang dari tadi juga dari kita pas tadi cerita di belakangnya. Sosoknya gimana? Dia kayak kera, tapi bukan kera. Gimana sih? Dia ngebungkuk gitu. Tapi di atas pohon gitu kayak monster. Sambil ngeliatin gitu, matanya tuh merah. Tapi Berbulu. ngelihatnya Iya, berbulu ada buntutnya. ngelihatnya apa namanya? Dia marah sama kita karena kita datang. Melotot. Nggak suka berarti. Kayaknya Nggak. sih nggak suka. Dia juga kayak penasaran kita lagi apa. Iya. Soalnya Itu sih dari tadi. ngeliatin mulu. Ada yang beberapa ikut sih di belakangnya jalan. Belakang Ini situ. banyak banget sini ya. Jadi ini tuh jembatannya kayak rame gitu kali ya. Rame terus di sekitarnya banyak pohon-pohon. Jadi banyak yang nonton kita dari sana. Apa yang dirasain? Gak enak aja. Nggak nyaman ya. Gak nyaman banget. Sosok ya. Rasanya tuh kayak diusir gitu, udah pergi gitu. Jadi digangguin terus aku dari tadi. Gak enak banget. Mereka emang gak suka. Kedatangan kita di sini. Tapi Kayak mereka eh, kumpul. dari si sosok Stefanus Jonathannya itu hadir nggak sih di sini? Belum nampak. Coba kita lihat di sana. Dari ujung jembatan sana sih. Dari ujung jembatan sana sih gue ngerasa ya yang paling bukan ini ya, yang paling apa ya? Mungkin bisa dikatakan lebih, gue lebih dingin nih di sini. Iya, gue Beda, juga ya. dingin banget. Ya, lebih Iya kok dingin. dingin gue di sini. Ini deh. Dia bilang aus. Dari mana? Dari sini? Ini dari sini. Ini. Kayak tadi gue ada pernah ceritain pertama. Haus, lapar. Iya. Berarti dia pekerja kali ya di sini. Berapa orang, Gar? Tiga. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Sarang sah. Kunaon. Kenapa menangis? Kenapa? Disiksa. Sama siapa? Ada di sini yang menyiksa kamu? Ada di belakang. Kamu sama siapa? Sama temen. Gak dikasih makan. Haus ya?
disuruh kerja terus ya. Apa yang kamu mau ceritain? Kenapa? Minta antar. Tolong. Bismillah. Udah ya? Allahu Akbar. Gak mau. Gak mau pergi. Hei, kenapa nggak mau Kenapa pergi? gak mau pergi? Ada yang mau diceritain? Kenapa? Cerita aja. Ada yang mau ceritain? Kenapa? Kenapa gak mau pergi? Kenapa? Mau kemana? Gak bisa kemana-mana. Udah di sini aja. Gak mau pergi juga. Udah ya. Siapa itu? Siapa itu? Itu siapa? Itu Siapa? Siapa di sana? Siapa itu? Minum. Sadis ya. Sampai dia nggak bisa dan Nggak mau nggak berani keluar. ngomong ya. Dia nggak mau keluar karena Kayak kesiksa banget gitu ya. dia kayak pengen sakit gitu. Kayak pengen rasa sakit. Gimana Gar? Gimana kan? Pegal. Oke. Sekaligus ya. Kayak rasa disiksa kayaknya dia. Yang nyiksa dia ada di sini ya. Tadi ada di Makanya dia nggak berani ngomong. nggak berani. Oh, oke. Udah mulai nambah maksimal ya Iya. perjalanan malam kali ini. Karena semakin Kita kuat. berdesakan. Iya, semakin banyak sosok-sosok Iya kan? datang. Nah, sebentar lagi kita ada di penghujung jembatan ini. Jadi Jembatan ini tuh ada akses ke bawahnya ya. Jadi Iya. mungkin kalau orang yang mau apa ya? Kalau ke bawah tuh biasanya nyuci. Iya mungkin. enggak, jadi Atau jembatan ini tuh ada tangga ke bawah yang menghubungkan langsung ke sungai, ke air. Tangga gitu. Dan di salah satu ujung jembatan ini, tepatnya di depan gini, itu sih ada banyak banget ya. banyak Apa? Gimana? cewek. Ada cewek. Depan dari sono Hah? ujung jembatan sama di sini tuh kayak ada yang ngejagain. Oh jadi beda ya? Jadi dia- Sosoknya beda. Oke. Tapi yang si Neng Asih tadi itu ada di sana. Dia bisa terbang kemana-mana, tapi sekitaran jembatan ini. Yang jaga beda berarti. Beda. Bukan sosok itu. Jadi beda lagi. Di tadi sosok yang jaganya yang hitam besar. Di sini juga ada sosok lagi. Dia diamnya di atas pohon ini. Tepat ada di depan kita. Ini depan kita banyak pohon bambu ya. Iya. Dan konon katanya kalau pohon bambu kan rumah ya. Biasanya rumah. Banyak banget di sini. Pohon bambu di situ juga ada. Dari pertama sih, pas kita masuk ya, kita udah diliatin gitu dari atas pohonnya. Dia kayak bajunya berjubah gitu.
rambutnya panjang dan ngeliatin kita gitu. Ngeliatinnya kayak Sinis gitu ya ngeliatin. kayak gitu, Gak suka. sinis gitu. Dan sosok menarik di sini ya. Dari pertama ada sosok cewek. Ya emang dia stay di situ tuh. Dia pertama banget mau masuk ke jembatan ini ya. Gue sih lihat kejadian dulu waktu pertama kali jembatan ini dibikin di sini. Di belakang sini. Dari sini dibuatnya. Nih, ada satu sosok cewek. Dulu ini tuh hutan. Gak ada rumah penduduk. Dan ini tuh tanah. Dan gue lihat sosok cewek di sini. Tepat di sini. Dulu di sini tidak rata sama kayak jembatan itu, enggak. Posisinya tanah ini lebih tinggi dibanding jembatan itu. Posisi tanah ini lebih tinggi. Dia berdiri di situ, di sini. Dan dia semacam hanya gini, melihat orang-orang yang bekerja dengan mata yang sinis. Melihat semuanya. Semacam seperti itu. Siapa perempuan ini sebenarnya? Salah satu istri orang Belanda yang punya, Stefanus Jonathan. istrinya Stefanus ya. Dia pakai baju merah. Dia di payung yang seperti zaman dulu ya. Iya. Jadi kalau payung sekarang kan gini ya. Tapi kalau yang nah, dia pakai payung kayak gitu. Gue merinding. Kalau itu orang kerja. Di sana ada yang dari arah sana ada yang angkat bahan bangunan ya. Seperti batu, ada besi. Dari sana jalan. Pribuminya dia nggak pakai baju. Dia nggak pakai baju, tapi pakai celana. Yang dipekerjakan di sini tuh banyak banget ya. Banyak. Dia bekerja rodi. Dia Dan bekerja bahkan paksa. di dalam kerja rodinya dia itu ada nggak sih yang meninggal di tempat? Ada. Yang tadi kali ya. Ada yang mati kelaparan sama kecapean. Gak jauh dari berdirinya sosok istrinya. Di sini tepat di sini yang gak begitu jauh dari istrinya, Stefanus. Dia menggunakan topi. Dia menggunakan bel. Dia berbicara bahasa Belanda yang gua paham. Stefanus ini punya semacam orang yang bisa dipercaya gitu untuk menyuruh orang-orang yang pribumi Tapi untuk menyampaikan apa yang maksud dia. orang itu tapi orang Indonesia yang kepercayaannya dia itu. Iya, Berarti orang Indonesia ada di situ. orang Indonesia itu berkhianat sama Pribumi. pribuminya. Ya. Dan dia berbicara dengan suara yang lantang. Entah itu seperti
Nona. Istrinya cuma ngeliatin di situ sambil ngeliatin orang-orang yang kerja. Kayak ngawasin gitu. Iya, istrinya ngawasin tanah yang becek, orang pribuminya nggak pakai sendal, dia jalan, dia kerja bikin ini. Mau itu pagi, siang, mau itu panas, mau itu hujan, mereka harus tetap kerja. Berarti Dan oke. gak boleh ada yang berhenti kerja. Gue lihat ada yang gak boleh berhenti kerja. Kalau misalkan ada yang berhenti kerja, dia disiksa. Iya, Ya, dia dipecat, dipukulin. ya tuh ada yang dia ada yang rehat untuk duduk sebentar, dia langsung dipukul. Yang mukul nih si Stefanusnya atau orang kepercayaannya? Orang suruhannya Stefanus. Ada orang kepercayaannya. Orangnya itu satu atau ada beberapa? Orang Belanda juga itu. Oh, Kayak Suruhan asistennya gitu. Suruhan Stefanus di situ ada. Gue merinding demi kasihan banget. Kejam. berarti Dulu ini dibuat untuk akses jalan orang-orang Belanda lewat akses orang-orang ya semacam Stefanus untuk melewati itu pasti jalan sini karena dulu susah jalan, makanya dia buat jembatan ini dan memperkerjakan pribumi. Dia jalan lewat sini, ada yang menggunakan semacam delman, kereta kuda. kereta kuda. Tapi ketika kalau misalkan ada orang yang nantang, itu langsung dibunuh. Oh, Ya, sama si Stefanusnya ini atau Dan dengan semua orang orang pesuruhnya? kepercayaan. kepercayaan Stefanus. Bunuh, buang. Buangnya langsung ke kali itu ya, langsung ke sungai. Makanya tadi juga terdengar suara tolong dari bawah tadi. Dan ternyata istrinya itu, istri Stefanus yang tadi ada di sebelah situ, kenapa dia tetap stay di sini? Karena dia bunuh diri di sini. Apa? Dia bunuh diri di sini. Di jembatan ini dia bunuh diri. Seperti hilang untuk kepercayaan untuk hidup, seperti ketakutan, Putus asa. bingung. Bisa ditanya. Bisa diajak komunikasi nggak dia? Coba. Dia coba bilang, daripada saya kehilangan yang saya cintai, lebih baik saya juga mati. Ya, Dia bilang gitu. Itulah sebabnya dia bunuh diri di sini. dia udah cinta banget sama Stefanus. Dia kalau Stefanus gak ada, kayak berasa hilang. Buat apa gua hidup? Makanya dia bunuh diri. Padahal ini disakiti terus sama si Stefanus. tadi. Tapi cinta. Segala sesuatu tuh dilakukan. Ya, si sosok itu tuh salah satu seperti dia gak mau semacam orang-orang pribumi yang lain. Dia nggak mau senasib. Jadi lebih baik dia mencintai meskipun disakiti, tapi gue gak kayak
tidak ingin seperti orang-orang yang lain. Saya ingin disenam. Oke, dia lebih milih disiksa. Bukan disiksa. Dia ingin hidup beda. Dia ingin disenam. Karena Stefanus memiliki Tahta. kewenangan. Dia jadi selalu ikut Stefanus. Dia merasakan hidup enak. Ada suara. Tuh, dengar gak? Saya kayak Dengar banget. Mungkin ngejerit ya. dengar banget. Dari belakang sana. Dan apa suara apa barusan? Gak tahu ya. Suaranya dari belakang sungai sana. Dari sungai sana. Iya. Dari bawah. Suaranya jelas banget. Dari bawah ke atas. Ada suara gonggongan lagi. Semua kru di sini juga pernah dengar. Tiba-tiba anjing langsung Iya. kenceng banget. Anjing jaga gonggong kenceng banget. Ada suara anak kecil lagi. Iya, ada yang minta tolong. 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 Katanya dari belakang sana. Anjing suaranya kegonggong lagi. Tuh, Itu makin kencang. mengaum. Mengaum. Itu posisinya tepat di Neng Asih tadi ya, deket Iya. Di bawah. seberangnya tapi di bawahnya Iya, ya. di bawah. Ada Di bawah. Ha-ha. Sekitaran air dia ngeluarin suara ke atas tadi. Gimana, Gar? Apa yang lu rasain lagi? Kayak semakin Suara banyak. kerak. Suara kerak. Suara kerak. Suara kerak. Jelas banget. Iya. Dan tim kita juga semuanya dengar suara kerak. Dari arah sebelah Yang tadi. kiri. Kiri. Iya, kiri. Dari gua. Lurus. Situ. Di pohon. Ya. Di pohon ada suara kerak. Kayaknya itu rajanya. Yang tadi ngeliatin kita itu. Iya. Makin itu suara. Jelas banget. Tiba-tiba hewannya langsung pada rewel ya. Kayak gelisah gitu ya. Oke, jadi makin rame banget dan makin nggak kondusif ya di Banyak sini. banget gangguan. Banyak Banyak yang datang. datang. Kita cari aman karena kita bawa salah Dan satu subscriber mereka kita. mulai berani ya menunjukkan dirinya. Iya, tuh barusan ada lagi. Mulai nggak enak banget. Kita rasa cukup ya untuk Iya. penelusuran malam ini. Dan jangan lupa buat kalian untuk terus ikutin Coretan Misteri karena kita terus bakal explore tempat-tempat yang menguak sesuatu. Dan Ada Panda, suara ketawa. iya, Panda gimana perasaannya udah ikut malam ini penelusuran bareng? Sumpah sih rasanya bener-bener nggak enak banget. Bener-bener berasa ya? Iya, baru kali ini bener-bener ngerasain gitu. Dan ini bukan settingan, bener-bener bukan settingan. Aku ngerasain sendiri. Buat kalian emang yang bilang settingan, kalian rasain aja. Gimana rasanya di sini? Ada lagi. Oke. Gimana banget? Tunggu kayak ada sesuatu. Oke, jadi jangan lupa untuk kalian update terus info dari kita Iya. dengan follow Instagram kita di Coretan Misteri. Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Ya, dan selamat malam Jumat. Iya.